Kita akan lihat bagian kedua dari penilaian raja-raja, khususnya tentang silsilah Yesus Kristus. Kalau kita lihat di Matius pasal 1, Matius pasal 1 ayat yang ke-6 sampai 10, ini berbicara tentang periode kedua. Periode kedua. Matius pasal 1 ayatnya yang ke-6, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia. Ini merupakan 14 tokoh yang masuk ke dalam periode kedua silsilah Yesus Kristus. Jadi semoga ketika kita berhadapan dengan daftar nama di dalam Alkitab, kita tidak sikap kita berbeda dari yang sebelum-sebelumnya, sebelum kita belajar, tetapi kita bisa lebih memperhatikan, oke, ini merupakan silsilah Yesus. Saya belum kenal orang-orang ini, siapa mereka, apa yang mereka lakukan dalam hidup mereka, dan bagaimana kehendak Tuhan itu digenapi dalam hidup mereka. Apakah mereka lakukan hal yang salah? Apa yang perlu saya pelajari dari mereka supaya saya bisa hidup berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Baik, kita baca satu ayat lagi untuk membuka Yeremia. Kita akan lihat Yeremia 6. Yeremia 6, kita lihat ayatnya yang ke-16. Yeremia 6 ayat yang ke-16 dikatakan begini, beginilah firman Tuhan, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik, tempuhlah itu, dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Firman ini diberikan Yeremia untuk orang Yehuda, untuk orang Yehuda, untuk orang di Yerusalem, supaya mereka itu bisa terhindar dari pembuangan ke Babel. Nasihat dari Yeremia adalah, coba kalian lihat jalan-jalan dahulu kala. Artinya apa? Jalan yang ditempuh oleh bapak-bapak leluhur yang beriman. Coba perhatikan, coba lihat jalan yang baik, usaha, jalanlah di jalan yang baik itu, supaya kamu bisa istirahat, ada ketenangan katanya. Bisa ada damai dalam hati. Tetapi di zaman Nabi Yeremia, jawaban mereka, respon mereka itu udah menjadi satu, udah bulat suaranya. Mereka bilang apa? No, thank you. Nah ini, no, thank you. Pada akhirnya yang terjadi kepada mereka yang tidak memperhatikan jalan yang dahulu kala, mereka yang tidak menempuh jalan yang baik, tidak ada ketenangan. Mereka dibuang ke Babel, mereka menderita 70 tahun lamanya. Seperti ini yang terjadi. Maka ketika kita memperhatikan silsilah Yesus Kristus, ini merupakan rangkuman terpadat gitu ya, yang paling ringkas mengenai perjanjian lama. Jadi misalnya, Daud memperanakan Salomo. Apa yang terjadi di zamannya Daud? Apa yang terjadi di zamannya Salomo? Apa yang terjadi di zamannya Rehabeam? Nah, dengan mempelajari firman Tuhan, kita bisa melihat dan mengenal apa yang terjadi di zaman Daud, Salomo, Rehabeam, Abia. Kita telah belajar ini dalam pertemuan sebelumnya. Oke. Daud, dia kenapa ditulisnya bahwa Daud memperanakan Salomo dari istri Uria? Karena Tuhan ingin lebih menekankan kesetiaan dari Uria. Dan Tuhan ingin kita memperhatikan, meskipun Daud melakukan dosa yang sangat keji, ketika dia bertobat, Tuhan memberikan pengampunan. Jadi belas kasih Tuhan itu luar biasa. Kita bisa merasakannya hanya dengan satu statement yang dibaca di dalam Alkitab, di dalam silsilah, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Langsung terbayang semuanya gitu ya. Salomo, dia menjalankan kehidupan yang sangat luar biasa hebat. Setiap kemakmuran, kejayaan itu puncaknya pada Salomo. Tetapi Salomo jatuh dalam dosa. Kalau kita lihat di masa tuanya, istri-istrinya yang begitu banyaknya, gundiknya membuat dia beralih daripada Tuhan yang sudah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Setelah dia pada akhirnya di zaman anaknya, kerajaan Israel itu terbagi 2.
Kerajaan Israel bersatu akhirnya menjadi kerajaan yang terpisah. Divided Kingdom of Israel. Jadi yang terbagi Yehuda Selatan dan Israel Utara. Silsilah Yesus Kristus menekankan kepada apa? Kepada garis keturunan Daud lewat raja-raja di kerajaan Yehuda, Yehuda Selatan. Kita telah melihat sampai kepada Abia. Rehabeam dia hanya mementingkan diri sendiri, dia ingin supaya umat itu untuk dia sendiri, dia tidak mau mendengarkan suara umat, suara rakyat. Pada akhirnya kerajaan Israel terbagi dua. Kemudian Abia, dia memperoleh kenyamanan, keamanan selama 3 tahun pertama, akan tetapi setelah itu dia meninggalkan Tuhan. Tetapi anaknya, kalau kita lihat, yang bernama Asa, berbeda dengan dia. Asa, arti namanya adalah penyembuh. Penyembuh, dia adalah raja yang baik. Kalau kita lihat Asa ini, mengenai Asa, dia berperang melawan ini kita lihat peristiwa-peristiwa besar ya itu ya. Dia pernah melawan tentara Zerah dari Ethiopia yang jumlah tentaranya itu sekitar 1.000.000 orang. 1.000.000 tentara. Ini luar biasa. Tetapi dia bisa menang atas itu semua. Ini kan hebat. Ini luar biasa hebat. Makanya ketika Asa itu bersandar kepada Tuhan, dia memperoleh kemenangan. Asa setelah dia pulang dia mengalami kemenangan. Nabi datang kepada dia dan menegur dia, sampaikan firman kepada dia. Tetapi respon biasa kan dapat pujian ya. Contoh anak kita berhasil. Ada nggak di sini ibu-ibu gitu ya, mami-mami, anaknya berhasil tentang suatu kegiatan, kemudian dia pulang dari sekolah. Tiba-tiba sang mami bilang begini, kamu ya jangan sombong ya, kamu itu harus lebih rajin lagi, kamu jangan sombong, jangan mengabaikan cuma gara-gara kamu juara. Apakah ada yang bilang seperti itu? Jarang ya. Kebanyakan bilang apa? Good job, luar biasa. Mami seneng banget deh. Oke, luar biasa. Ayo kita makan-makan, dapat hadiah. Biasanya seperti itu kan. Tetapi Raja Asa ini setelah dia menang berperang, dia kembali justru dia dapat teguran. Kenapa teguran ini diberikan? Teguran ini bertujuan supaya dia bisa berjaga-jaga. Dikatakan ada satu statement yang menjadi dulu pendeta Abraham Park, penulis seri sejarah perubusan ini, dia pernah berkhotbah satu judul namanya begini. Setelah pujian datang ujian. Gitu. Jadi setelah pujian datang apa? Ujian. Gitu. Maka harus berhati-hati, harus berjaga-jaga. Karena ketika kita tidak berjaga-jaga, kita bisa menikmati dan kemenangan Raja Asa bisa saja dia akan berkata bahwa apa? Itu karena semua itu kita menang gara-gara apa? Gara-gara saya. Ini yang bahaya, gitu ya. Makanya dia mendapatkan semangat lewat firman yang disampaikan oleh Nabi dan dia menjalankan reformasi agama. Reformasi agama ini merupakan reformasi agama yang pertama dilaksanakan sejak Salomo. Sejak Salomo, gitu ya, reformasi agama. Kalau kita lihat mengenai reformasi agama yang dilaksanakan oleh Raja Asa, reformasi agamanya itu benar-benar dia menjalankannya itu karena apa? Karena dia mengambil tekad Tuhan yang sudah membantunya, Tuhan yang telah memberikan kemenangan kepadanya, maka aku akan melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Ini hebat, betul ya? Biasanya kalau orang baik kepada kita akan balas ya. Aduh, kalau ada kesempatan, saya ingin balas kebaikan orang itu. Sama seperti itu, Asa dia membalas kebaikan Tuhan dengan apa? Dengan menjauhkan semua mesbah-mesbah katanya, gitu ya. Mesbah-mesbah. Kalau kita baca di dalam buku Sejarah Perubusan seri yang keempat, yang ini ya, Ibu, ya, kita bisa belajar sambil baca ini juga.
Ini di sekitar halaman 142, sekitar halaman 142. Kalau kita lihat, Asa dia melakukan reformasi agama sampai-sampai dia tahu bahwa apa? Neneknya memiliki berhala, memiliki patung berhala, patung Asyera. Asa dia karena dia berketetapan hati untuk melaksanakan kehendak Tuhan, untuk memiliki kerajaan yang bersih dari penyembahan berhala, dia pecat neneknya sebagai ibu suri. Dia pecat gitu ya. Nama neneknya bernama itu ini, Maaka. Maaka. Gini. Ada satu bagian Alkitab bilang Maaka ini sebagai neneknya, ada yang bilang ini sebagai ibunya. Jangan salah paham, yang dimaksud adalah ini sebenarnya nenek dia, tetapi karena neneknya ini memiliki pengaruh yang besar terhadap dia, yang membesarkan secara langsung Raja Asa ini, maka Asa melihat Maaka ini seperti ibunya sendiri. Makanya ada pencatatan ditulis sebagai dia ibu dari Asa, gitu ya. Tindakan Asa kalau kita lihat ini membuktikan bahwa apa? Dia lebih mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan itu lebih besar dari mengasihi orang tua. Nah, lebih besar ya, mengasihi, lebih besar mengasihi lebih mengasihi Tuhan, atau kasih terhadap Tuhan itu lebih besar daripada orang tua, gitu ya. Kalau kita lihat di Matius pasal 10, ayat 37 bilang apa? Matius, oke, kita lihat ya, Matius 10. Kita lihat ayat yang ke-37. 37. Dikatakan apa? Kita lihat ya. Matius 10. Kita lihat sama-sama. Matius 10 ayatnya yang ke-37. Yesus mengajarkan apa? Ayat yang ke-37 dikatakan begini. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jadi benar-benar harus mengasihi Tuhan yang pertama. Ini bukan artinya kita mengabaikan orang tua atau anak-anak. Bukan, jangan salah paham. Karena banyak yang mengambil ayat ini secara literal tanpa dijelaskan. Dulu kita pernah tahu juga gitu ya, ajaran-ajaran yang menyesatkan bilang apa? Oh, kamu itu sudah percaya, sudah menjadi anak Tuhan, itu Tuhan itu adalah Bapamu yang sejati. Tuhan berkata jangan sebut siapapun di dunia ini sebagai Bapa, karena Bapa hanya satu, Bapa di sorga. Jadi Bapa kamu, ibu kamu yang di rumah itu bukan orang tua kamu harus tinggalkan. Nah, inilah penyesatan, gitu ya. Dimaksud di sini apa? Mengasihi Tuhan, kemudian mengasihi orang tua, keluarga, anak-anak. Seperti itu. Makanya tindakan Asa ini luar biasa hebat. Tetapi ada satu hal yang terjadi kepada Raja Asa ini. Suatu ketika ada perang yang terjadi. Perang antara Israel Utara kan udah terbagi kan, Israel Utara dan Israel dan Yehuda Selatan gitu ya. Jadi ada perang antara satu raja namanya Baesa, ini dari Israel Utara, melawan Asa. Asa ini dari Yehuda, gitu ya, dari Yehuda Selatan. Asa dia seharusnya ketika melihat dan menghadapi serangan Baesa, dia harusnya ingat
bahwa apa? Tuhan, saya pernah menghadapi perang yang lebih besar dari ini. Dia pernah berperang melawan siapa? 1 juta tentara, bayangkan. Tetapi dia bisa menang. Gara-gara siapa? Gara-gara Tuhan. Gara-gara Asa dan umat Tuhan bersandar berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memberikan kemenangan. Tetapi sekarang di hadapan dia ada Baesa. Yang dilakukan apa? Dia langsung telepon ke Raja Aram. Tolong bantu saya, tolong bantu saya. Disinilah kalau kita lihat Asa, dia mendapat teguran untuk yang kedua kalinya. Tetapi teguran kali ini bukan karena dia itu tidak berjaga-jaga, bukan karena dia berhasil menjalankan kehendak Tuhan, bukan. Tetapi kali ini dia melakukan dosa. Dia melakukan hal yang apa? Bersandar kepada Raja Aram. Seorang nabi yang bernama Hanani menegur dia. Pada waktu itu tampaklah seorang Raja Asa yang totally different dengan yang sebelumnya. Saat ini dia marahnya luar biasa sampai-sampai apa? Dia suruh pengawal-pengawal untuk memenjarakan Hanani, nabi itu. Dari sini kalau kita lihat pada akhirnya Asa dia kena penyakit kaki. Kalau kita lihat di Alkitab, coba kita lihat itu ya. 2 Tawarik 16. Coba kita lihat. 2 Tawarik 16. 2 Tawarik 16. Mari kita lihat. Ayatnya yang ke-7. Kita baca ayat 7 sampai 10. Ayat 7 sampai 10. Dikatakan begini, ayat 7. 2 Tawarik 16 ayat yang ke-7. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa Raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah, ini dia diingatkan lagi ayat 8, bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak, namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Dan dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai dari sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Dia ditegur kan? Harusnya dia bertobat. Seperti pertama kali dia bertobat. Tetapi ayat yang ke-10 dikatakan apa? Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Jadi harus hati-hati ketika kita ada di atas. Biasanya orang yang sudah di atas agak sulit menerima nasihat. Sangat sulit untuk menerima nasihat. Ya. Sangat-sangat berbahaya. Jadi kedamaian, kemakmuran, keberhasilan, kehormatan ini membuat Asa itu terlena dan dia menganggap bahwa semua itu gara-gara dirinya. Pada akhirnya Asa pada tahun ke-39, ini ayat yang ke-12, pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Tapi katanya, namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Kita bisa lihat, hatinya dikeraskan. Dia mengeraskan hatinya terhadap Tuhan. Ya, makanya kita harus hati-hati ketika kita mendengarkan perkataan-perkataan, entah itu perkataan dari banyak orang, biarlah kita menerima itu sebagai satu hal yang membuat kita lebih berjaga-jaga, gitu ya.
Mungkin ada perkataan yang menusuk hati kita, tetapi mari kita bawa semuanya di hadapan Tuhan. Sebelum kita balas, gitu ya. Ya kalau perlu nggak usah balas, ya nggak usah merespon. Tetapi hal yang perlu dibela kita bela, tetapi mari kita lakukan itu dengan memiliki hikmat Allah di dalam kita. Jangan sampai kita akhirnya serang balik orang itu pada akhirnya. Wow, orang itu hanya ingin supaya kita kritik, supaya membangun kita. Justru kita balas dengan perkataan yang lebih menyakiti hati. Dan orang itu pada akhirnya ya bisa mati gitu ya kerohanian dia. Nah, seperti ini yang terjadi. Makanya Raja Asa dia memerintah itu, Raja Asa itu memerintah selama, kalau kita lihat di buku, dia memerintah selama 41 tahun. Oke, jadi dia memerintah selama 41 tahun. Nih, 41 tahun. Oke, dari tahun 910 sebelum Masehi sampai 869 sebelum Masehi. Lama ya. Akan tetapi di tahun 871 ini adalah tahunnya yang ke-39. Tahun ke-39 ya. 39 dari Raja Asa. Karena dia terkena sakit kaki, ini kan 3 tahun kan? 3 tahun. Dia mengangkat Yosafat sebagai raja untuk memerintah bersama-sama. Khawatirnya jangan sampai dia mati, dia keburu mati, kemudian nggak ada yang menggantikan, yang meneruskan tahta kerajaan. Ini biasa dilakukan oleh raja yang pergi berperang atau dia ada sakit. Ini ya, jadi ada case-case tertentu. Makanya kalau kita mempelajari tahun raja-raja, pemerintahan raja-raja, itu ada namanya pemerintahan bersama. Ini pemerintahan bersama. Jadi kalau kita lihat dari tahun 871 sebelum Masehi sampai 869, ini mundur ya. Mundur. 871, 870, 869. 3 tahun ini adalah masa pemerintahan bersama antara Asa dan Yosafat. Oke. Jadi pesannya bagi kita hari ini, benar-benar kita harus apapun yang kita hadapi, kita harus mendekat kepada Allah. Kenapa? Allah adalah penyembuh. Asa, arti namanya adalah penyembuh. Tetapi dia tidak mendekat kepada Allah penyembuh sejati, dia mencari tabib-tabib. Gitu ya. Makanya kita, apapun yang kita hadapi, mari kita bersandar kepada Allah, biarlah dia menjadi penyembuh rohani dan jasmani diri kita. Oke? Dia yang menanggung setiap kelemahan dan setiap penyakit kita. Referensi bagi kita Matius 8 ayat yang ke-17. Berikutnya kita lihat mengenai Yosafat, gitu ya. Yosafat kalau kita lihat ya, arti namanya Tuhan yang menghakimi. Dia dikenal sebagai raja yang baik. Ya, raja yang baik. Itu sebabnya Yosafat ini dia merupakan satu dari 3 raja yang diakui hidup di jalannya Daud. Kita lihat beberapa hal mengenai Yosafat ini. Ya, Yosafat dia memiliki kekayaan dan kehormatan yang luar biasa. Firman Tuhan mengatakan hal ini. Kalau kita baca di 2 Tawarik 17 dikatakan apa? 2 Tawarik 17, kita lihat ayatnya yang kelima. Nah ini ayat yang kelima, kita lihat. Ayat yang kelima dikatakan di situ, oleh sebab itu Tuhan mengukuhkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat.
terhormat katanya. Sangat terhormat. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana Yosafat itu menjadi sangat kaya, sangat terhormat. Ini gara-gara apa? Ayat yang sebelumnya, mari kita lihat ayat 3, kita lihat ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Dikatakan begini, rahasia dia bisa menjadi kaya dan sangat terhormat itu adalah dia disertai oleh Tuhan. Sini, Tuhan menyertai Yosafat karena ia mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ya, hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Amin. Ini suatu hal yang luar biasa. Ya, luar biasa. Allah menyertai dia gara-gara apa? Gara-gara dia hidup di jalan Tuhan. Hidup di jalan Tuhan. Makanya kita pun bisa berhasil karena apa? Penyertaan Tuhan. Maka hal yang perlu kita lakukan adalah apa? Kita perlu hidup di jalan Tuhan menurut perintahnya. Ya. Tetapi ada satu hal yang kurang mengenakan mengenai Yosafat ini. 2 Tawarik 18 ayat 1 dikatakan apa? Ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. Nah, ini masalah besar muncul. Setelah sangat kaya, setelah sangat terhormat, dia lakukan satu dosa, dia kawin campur, dia menjadi satu dengan keluarga Ahab lewat menikahkan anaknya. Lewat menikahkan anaknya. Kita sudah pernah belajar mengenai hal ini, gitu ya. Kita pernah belajar mengenai hal ini. Sangat-sangat menakutkan. Yosafat. Ini Ahab. Gitu ya. Ahab. Kemudian selain Ahab ada yang ditekankan dalam Alkitab itu adalah istrinya Ahab, namanya Izebel. Ya, Izebel. Telah belajar mengenai mereka kan? Anak mereka ini adalah namanya Yoram. Ini namanya siapa ibu-ibu? Ada yang masih ingat? Udah lupa? Namanya Atalia, gitu ya. Mereka menikah dan inilah merusakkan kehendak Tuhan. Berusaha untuk apa? Untuk menggagalkan kehendak Tuhan. Gara-gara apa? Gara-gara salah menikah. Ini harus diperhatikan. Yosafat, ya, Yosafat ditegur kalau kita lihat. Yosafat ditegur. Tetapi ya lewat teguran ini Yosafat dia sadar, dia bertobat. Akan tetapi dia tidak bisa mengelak, dia tetap apa? Tidak bisa mengelak Atalia telah benih si jahat telah masuk ke dalam keluarga Daud. Ini sudah masuk. Yosafat seharusnya memastikan supaya apa? Supaya yang jahat ini tidak ada, tetapi dia mengizinkan benih yang jahat ini masuk. Pada akhirnya yang terjadi Yosafat, keluarganya, kerajaannya ini ada banyak gangguan. Bahkan beberapa generasi setelah Yosafat itu dikeluarkan dari silsilah Yesus Kristus. Kita sudah belajar mengenai ini, ya. Jadi Yosafat dia pernah melakukan reformasi agama yang pertama, kemudian reformasi agama yang kedua, ya, dia lakukan. Dan kalau kita lihat ketika Yosafat bertobat, dia menang melawan gabungan 3 negara, Moab, Amon, dan juga pegunungan Seir atau ini kalau kerajaan Edom, gitu ya. Di satu yang menjadi ciri khusus dari kemenangan Raja Yosafat di dalam perang melawan 3 negara ini itu adalah
ketika perang, dia membentuk barisan yang terdepan itu adalah kur, pemimpin pujian. Bisa bayangin nggak kalau misalnya kita lagi ada perang, kita anggota musik, terus dibilang apa? Oke, yang anggota musik berdiri paling depan. Waduh, sangat menakutkan kan? Akan tetapi, kalau kita lihat di sini, keajaiban terjadi. Tuhan campur tangan dan mereka menang. Mereka memperoleh berkat kemenangan yang sangat-sangat besar. Ya, tapi setelah ini kalau kita lihat Yosafat tidak bisa terlepas dari hubungan dengan keluarga Ahab. Ya, nggak bisa. Ahab ajak dia pergi berperang, akhirnya dia pergi berperang. Setelah Ahab ini mati, anaknya Ahab jadi raja yang bernama Yoram ajak pergi perang, Yosafat juga pergi perang. Ya, hal yang seperti ini. Satu lagi, Ahazia ini anak Ahab juga. Jadi kalau kita lihat di sini di silsilah ini ada silsilah di sini. Nah, Ahab dan Isabel, selain Atalia, mereka ada anak yang lain yang dicatat dalam Alkitab itu yang menjadi raja itu yang pertama itu Yoram. Tetapi Yoram ini mati, nggak sempat dia memiliki keturunan untuk melanjutkan perang, melanjutkan tatar kerajaan. Pada akhirnya adiknya yang bernama Ahazia, dia yang melanjutkan kerajaan Israel Utara. Nah, Ahazia ini dia datang kepada Yosafat. Dia datang kepada Yosafat dan bilang, ayo kita bikin bisnis kapal. Yosafat bilang, aduh nggak enak gitu ya. Ya udahlah, ayo. Tetapi Tuhan menghancurkan kapal-kapal itu. Jadi rugi besar. Rugi sangat-sangat besar. Makanya bisnis yang dilakukan gitu ya tanpa kehendak Tuhan pada akhirnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak berkenan sehingga tidak akan memperoleh hasil. Ya, tidak bisa memperoleh hasil. Itu sebabnya kita hari ini yang kita bisa pelajari bahwa haruslah kita menikahkan anak kita dengan baik. Menikahkan anak kita dengan baik, jangan sampai gara-gara salah menikah pada akhirnya keluarga kita berantakan, iman yang telah kita wariskan berantakan. Makanya dari sekarang kita perlu mendoakan anak-anak kita, harus terus doakan mereka dan terus berikan nasihat yang baik untuk mereka, gitu ya. Ayo, sudah baca Alkitab belum? Sudah berdoa belum? Ayo, Mami mau cerita sesuatu nih, tadi baru belajar. Nih, ada satu raja namanya Raja Yosafat. Kamu pernah dengar kan? Banyak pendeta yang namanya Yosafat. Nah, Raja Yosafat ini, dia tuh salah nikahin anaknya. Pada akhirnya, rumah tangga, kaum keluarganya hancur semuanya. Jangan kayak gitu ya. Jadi, harus tetap berdoa dengan istri kamu atau dengan suami kamu, dengan pasangan kamu, dengan anak-anak kamu. Harus apa? Harus ada jam doa bersama, membaca firman, merenungkan firman. Harus seperti itu. Jaga hari Tuhan dengan baik. Kita harus kasih nasihat seperti itu. Kapan lagi kita mau kasih nasihat? Apakah nanti mau tunggu umur 70 tahun? Enggak kan? Sekarang waktunya. Enggak ada waktu yang tepat. Sekarang waktu yang tepat. Ya. Mari kita lihat sekarang mengenai tadi referensinya nanti Ibu bisa lihat di Ulangan, kitab Ulangan 7 ayat 3 sampai 4. Ulangan 7 ayat 3 sampai 4 yang menasihatkan kepada kita bahwa jangan salah menikahkan anak. Kemudian setelah Yosafat, Yoram atau Yehoram, artinya Tuhan ditinggikan. Tuhan ditinggikan. Dia dikenal sebagai raja yang jahat. Kenapa? Setelah dia menjadi raja, yang dia lakukan adalah dia bunuh 6 saudaranya yang tidak ada salah. 6 adanya yang lebih baik dari dia. Ini bisa dibaca di 2 Tawarik 21 ayat 4 dan ayat 13. Kenapa dia melakukan hal ini?
Yang pertama, supaya dia bisa mengokohkan tahtanya. Yang kedua, saudara-saudaranya itu lebih baik, lebih benar. Tetapi dia sendiri itu penyembah berhala. Jadi setiap kali, misalnya gitu ya, setiap kali adik-adiknya itu, ayo kita ke gereja yuk. Ngapain sih ke gereja? Kita di rumah aja deh. Gua tahu sih ke gereja. Jadi selalu pergi ke situ, pergi. Terus apa? Penilaian orang-orang, wah itu kok adik-adik kamu pergi ke gereja semua, kamu enggak. Kok mereka lakukan hal-hal yang baik, kok kamu lari sendiri, beda gitu. Ayo dong, kamu harus seperti adik-adikmu, harus seperti mereka yang memiliki iman. Harus kamu kan adalah raja, kamu calon raja, kamu nanti jadi memerintah, menjadi penerus, kamu harus berikan teladan yang baik. Tetapi yang Yoram bilang apa? Kenapa emang tugas saya untuk jaga adik-adik saya? Hah? Bodoh amat mereka mau seperti apa? Saya adalah saya. Ah, daripada saya dinilai dan dihakimin orang, mending saya bunuh aja mereka sekalian. Cerita ini mengingatkan kita kepada siapa? Siapa ibu-ibu? Kain dan Habel. Betul ya? Yoram ini seperti siapa? Seperti Kain. Perbuatannya luar biasa jahat. Jadi kalau kita lihat Yoram, dia mungkin kita nggak begitu tahu, kita tidak mencatat bagaimana masa kecil, remaja, pemuda dari seorang Yoram. Akan tetapi jika orang tuanya baik, seharusnya anaknya baik. Betul ya, ada pengaruh yang baik lah karena di lingkungan yang baik. Nah, dia bisa berubah seperti ini gara-gara apa? Gara-gara siapa? Gara-gara istri. Siapa istrinya? Atalnya. Oh, saya. Kamu ya. Kamu tuh lihat tuh adik-adik kamu tuh. Oh, sekarang kayak gitu. Tapi kamu nggak hati-hati. Rakyat udah mulai lihat-lihat tuh. Ya supaya aman, kamu singkirin aja. Ah, janganlah adikku sendiri itu semuanya. Satu kali, dua kali, satu kali, minggu ini, bulan depan, tahun ini, tahun depan, setiap kali diomongin, akhirnya apa? Iya, bener juga ya. Memang adik-adikku itu kurang ajar semua, kayak cari muka semua itu. Ya udah, kusingkirkan aja semuanya. Nah, inilah yang terjadi. Ingat, seseorang tidak menjadi jahat dengan seketika. Tetapi ada benih lalang, benih jahat yang jatuh di dalam hatinya ketika dia tidak berjaga-jaga. Nanti ibu-ibu bisa baca ini di Matius pasal 13. Kenapa Kain itu menjadi jahat? Pendeta Abraham Park itu bahas di silsilah di kitab Kejadian. Ya, ini seri sejarah penebusan yang pertama. Silsilah di kitab Kejadian. Nanti ibu-ibu bisa cari di bagian daftar isi tentang Kain. Kenapa dia bisa jatuh? Apakah dia adalah orang yang beriman? Apakah dia itu sebelumnya pernah memiliki iman atau memang dia jahat dari awal? Seperti apa dia orangnya? Nah, bisa lihat di SDKK ini. Oke. Jadi kita bisa lihat pada akhirnya Yoram ini dia menjadi jahat. Bahkan gitu ya, dia tidak bertobat. Ada seorang nabi yang menegur dia, nabi yang sangat berpengaruh di zaman itu. Itulah Nabi Elia. Kalau kita baca di 2 Tawarik 21 ayat 12 sampai 15, Nabi Elia bernubuat, engkau jahat, engkau tidak berbalik dari jalan-jalanmu yang jahat, maka engkau akan mati dengan ususmu keluar. Nggak bertobat juga, bayangkan. Ini sudah disampaikan hal-hal yang sangat menakutkan dan menyeramkan. Apakah dia bertobat? No. Dia bilang apa? Kamu siapa? Ya udah, kamu pelayanan aja di tempatmu, jangan datang-datang ke sini. Pusingin aja jemaatmu di sana. Bayangkan, seperti itu. Ya. Karena apa? Elia itu merupakan nabi yang tinggal domisilinya dan pelayanannya itu di wilayah Israel Utara. Sedangkan Yoram dia adalah raja di Yehuda Selatan. Pada akhirnya kalau kita baca di 2 Tawarik 21 ayat 18 sampai 19 terjadi ya, terjadi
terjadi seperti yang telah dinubuatkan. Raja yang sangat-sangat jahat. Ya, dia bunuh adik dia sendiri. Dia telah menjadi gelap dengan segala sesuatu hal. Dia telah digelapkan oleh siapa? Oleh istrinya. Jadi kalau kita lihat telenovela-telenovela yang ada peran antagonis gitu ya, yang kayaknya jahat-jahat gitu ya. Ibu-ibu nggak suka kan lihat yang begitu-gitu ya. Ada yang gitu, ih jahat banget sih ini. Nah, di dalam Alkitab ada cerita-cerita yang seperti itu. Itulah istri Yoram, gitu ya. Istri Yoram. Makanya kita bisa lihat nasihat yang baik bagi kita bahwa um, ketika kita itu menjalankan kehidupan yang baik di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, pada akhirnya orang-orang akan mengingat kita, mengingat hal-hal yang baik dari kita. Tetapi orang ini dia mati begitu aja, nggak ada yang ingat dia, nggak ada yang mengasihi dia. Bahkan dia itu mati tidak dikuburkan, dikatakan bahwa dia tidak dikuburkan dalam pekuburan raja-raja. Coba kita lihat, ya, 2 Tawarik. Sebelum kita pergi ke situ, kita lihat dulu bagaimana dia mati gitu ya. 2 Tawarik, um, 2 Tawarik 21. Ya, 2 Tawarik 21 kita akan lihat. 2 Tawarik 21. Sebentar nih internetnya nggak stabil. Oke. Jadi dikatakan bahwa pada akhirnya Yoram itu mati dengan tidak dicintai katanya. Mati dengan tidak dicintai. Ini sangat-sangat tragis gitu ya. Sangat tragis. Oke. Kita lanjut dulu gitu ya. Nanti ayatnya, oh ini sudah keluar ayatnya. Coba kita lihat. 2 Tawarik 21, kita lihat ayatnya yang ke 19 dan 20. 19 dan 20. Ini. Ayat 18 dikatakan begini, sesudah semuanya ini Tuhan menulahinya dengan penyakit usus yang tidak dapat sembuh. Ini Yoram. Beberapa waktu berselang, kira-kira sesudah lewat 2 tahun, keluarlah ususnya karena penyakitnya itu. Lalu ia mati dengan penderitaan yang hebat. Rakyatnya tidak menyalakan api baginya seperti yang diperbuat mereka bagi nenek moyangnya. Ayat 20. Ia berumur 32 tahun waktu ia menjadi raja. 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Berarti ia meninggal umur berapa? 40. Masih muda kan? Ia meninggal dengan tidak dicintai orang. Ia dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak dalam pekuburan raja-raja. Bayangkan. Orang mengenal Yoram sebagai apa? Ya itu tuh, raja yang tidak dicintai. Oh ya, kenapa dia tidak dicintai? Aduh, raja kacau banget. Pokoknya, nggak usah dah dibicarain. Raja itu parah banget. Seperti itu. Jadi yang diingat mengenai Yoram ini adalah raja yang tidak dicintai. Bayangkan, dia hidup, Raja Yoram ini hidup ribuan tahun yang lalu. Ya, ribuan tahun yang lalu. Dia mati, Yoram ini, kapan dia mati? Dia mati di tahun 840 SM. 840 SM. Sekarang sudah 2021 M Masehi. Berarti ini ada sekitar berapa? Hampir 3000 tahun, betul kan? Bukan 3000, ya, hampir 3000 tahun. Hampir 3000 tahun orang masih membicarakan tentang siapa? Yoram ini. Diingat sebagai apa? Raja yang tidak dicintai. Bayangkan kalau misalnya kita, oh siapa? Oh ya itu ibu, orang tua yang tidak dicintai. Oh, enggak enak banget, betul ya? Jangan deh ibu ya. Kita harus menjadi orang yang dicintai oleh Tuhan, orang yang dicintai oleh semua orang sekitar kita.
Memang kita tidak bisa memuaskan semua orang, tidak bisa menyenangkan hati semua orang, tetapi yang bisa kita lakukan apa? Kita memiliki kasih Tuhan dan kita menyatakan kasih Tuhan apa adanya. Kita berusaha untuk melaksanakannya. Gitu ya. Jadi hari ini kita lihat raja-raja ini, Asa, Yosafat, Yoram. Ya, seperti apa mereka? Dan dalam kesempatan selanjutnya kita akan lihat mengenai Uzia atau Azaria. Jadi setelah Yoram, setelah Yoram, kalau kita lihat dalam sisa Yesus, setelah Yoram, apa yang terjadi? Ini Yoram ya, Yoram. Secara urutan raja, ini dalam sejarah Perjanjian Lama, kalau kita perhatikan di Alkitab, di dua raja-raja, di dua Tawarik, itu setelah Yoram ada yang namanya Ahazia. Setelah Ahazia mati, yang memerintah itu adalah mamanya Ahazia yang memerintah, itu Atalia. Dan setelah Atalia ini ada yang namanya Yoas, kemudian Amazia. Tetapi semua raja ini gitu ya, Ahazia, Atalia, Yoas, Amazia, semuanya dikeluarkan dari silsilah Yesus Kristus. Silsilah langsung lompat kepada Uzia ini, Uzia, raja ke-8. Ya, kita akan lanjut tentang pelajaran raja-raja ini, penilaian raja-raja ini di minggu depan, lebih khusus tentang bagaimana Uzia pada akhirnya dia bisa melanjutkan silsilah iman kedatangan Yesus Kristus. Jadi saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita menjalankan kehidupan yang melihat kehendak Tuhan itu seperti apa, kebaikan Tuhan. Kita ketika menerima teguran, menusuk hati sekalipun, mari kita coba pikirkan, kita renungkan, dan kita doakan mengenai hal itu. Gitu ya, daripada kita langsung Kita langsung serang balik orang yang menyatakan teguran itu. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada? Belum ada. Belum ada.